Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel IT Otodidak. Ini adalah tampilan dari jumlah subscriber pada channel YouTube saya dan jumlah jam tayang waktu tonton publik. Dan untuk jumlah subscriber dan jumlah jam tayang pada YouTube kita, ini terutama untuk YouTuber pemula seperti saya dan mungkin teman-teman di sana, ini adalah sesuatu yang sangat dinantikan ya. Bahkan kita sering sekali melihat YouTube Studio pada smartphone ya, untuk melihat apakah jumlah subscriber kita pada hari ini atau pada menit ke berapa atau jam berapa sudah bertambah atau bahkan berkurang. Dan kita juga selalu melihat apakah jam tayang kita hari ini nambah atau malah kurang atau malah ajek atau malah ya lambat ya. Dan ini terkadang membuat bingung bagi kita para YouTuber pemula untuk menyiasati bagaimana sih cara untuk menambah jumlah subscriber dan jumlah jam tayang supaya bisa meningkat dengan cepat. Harapannya biasanya seperti itu, subscribernya cepat dapat banyak dan jumlah jam tayangnya meningkat dengan cepat. Itu harapan kita semua tentunya ya bagi YouTuber pemula. Namun sebenarnya untuk bermain YouTube, dari beberapa video-video dari YouTuber senior yang saya lihat, memang kita bisa melihat mereka orang-orang yang sukses di dunia YouTube adalah orang-orang yang sudah lama memang bergelut di dunia YouTube. Tidak serta-merta hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian mereka mencapai kesuksesan dalam dunia YouTube. Untuk monetisasi sendiri ya, ketika jumlah jam tayang dan jumlah subscriber kita sudah memenuhi target monetisasi, YouTube pun memiliki standar monetisasi pada channel kita. Ketika baru 2 bulan kita sudah mencapai subscriber dan jumlah jam tayang yang ditentukan, itu tidak bisa langsung dimonetisasi. YouTube memiliki peraturan bahwa channel yang bisa dimonetisasi adalah channel yang umurnya kurang lebih adalah 6 bulan ya. 6 bulan ke atas baru bisa dimonetisasi ya. Kemarin saya lihat postingan di beberapa media sosial YouTuber senior sharing ya. Jadi ketika 3 bulan mereka sudah mencapai target untuk monetisasi, mereka ajukan klaim monetisasi, namun pihak YouTube belum bisa melakukan monetisasi karena memang channelnya belum berumur minimal adalah 6 bulan. Nah, waktu 6 bulan itu saya rasa itu adalah sebuah proses untuk kita untuk bisa meningkatkan subscriber dan jumlah jam tayang kita secara efektif. Dan kita harapkan teman-teman yang baru menjalani dunia per-YouTuban seperti saya ini bisa bersabar ya, bahwa memang YouTube itu butuh proses yang panjang. Oke, simak terus video ini dari awal sampai akhir dan teman-teman, dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe karena kita akan membahas bagaimana cara untuk menambah subscriber dan bagaimana cara untuk menambah jumlah jam tayang. Jadi di sini saya hanya sekedar sharing dan bukan bermaksud untuk menggurui karena saya juga baru menggeluti dunia YouTube ini ya. Sekedar sharing dan berbagi ilmu saja. Oke teman-teman, ikuti terus video ini teman-teman, jangan di skip karena ada info-info menarik di dalamnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Jadi ini hanya sekedar sharing ya teman-teman. Jadi saya pun mengumpulkan beberapa informasi-informasi yang berasal dari YouTube ya, video YouTube yang diupload oleh beberapa teman-teman YouTube senior yang sudah sukses ya, tentang bagaimana cara kita untuk menambah jam tayang dan menambah subscriber juga nantinya untuk lolos monetisasi. Saya pun baru belajar ya teman-teman. Jadi ini adalah informasi bukan berasal dari saya sendiri, ini adalah hasil saya mengumpulkan beberapa informasi. Nah, untuk informasi yang pertama ya,
dari hasil penelusuran saya. Ini yang dari awal ya, dari awal kita membuat video ya. Kemudian apabila teman-teman sudah membuat video kemudian diupload, maka teman-teman akan dihadapkan dengan detail video. Nah, ini ya, ini salah satu contoh dari video saya pada beberapa postingan YouTube senior ya. Mereka menyarankan untuk mengisi detail video ini secara lengkap. Nah, contoh, jika sudah masuk ke video sudah terupload ya, kemudian kita disuruh supaya untuk mengisi kolom judul ini dengan menyesuaikan isi dari video itu. Jadi ini sangat penting ya. Menurut mereka tidak boleh ada clickbait ya. Ketika clickbait maksudnya adalah judulnya dibuat menarik, tapi kemudian isi video dengan judul itu berbeda. Nah, ini nanti malah bisa di-ban ya. YouTube kita bisa di-lock oleh YouTube, pihak YouTube sendiri. Nah, untuk judul ini jadi adalah kita usahakan mengisi atau memberikan judul videonya itu yang banyak sekali dicari oleh netizen ya. Jadi misalnya di sini saya judulnya cara flash STB B860H firmware bejat tanpa USB to TTL. Nah, ini banyak sekali ya. Kita cek coba ya. Flash STB, cara flash STB atau STB B860H firmware bejat. Salah. Nah, kita enter ya. Apakah coba. Nah, ini ya. STB firmware bejat. Nah, ini punya saya nomor 1. Coba kita ganti FW bejat. Nah, ini ya. Kemudian kita ganti lagi coba FW. Nah, punya saya turun. Nah, ya, ini ya. Jadi menurut para yang saya tangkap ya, jadi judulnya diusahakan adalah judul yang banyak dicari, ada kata-kata yang banyak dicari oleh netizen ya. Nah, ini. Kemudian deskripsi ya. Deskripsi yang akan kita isi sebaiknya adalah deskripsi yang benar-benar menggambarkan video kita ya. Jadi kata-kata yang ada di dalam ini, di dalam deskripsi adalah kalimat-kalimat yang berhubungan dengan judul. Semisal ada cara flash, maka di sini bisa juga digunakan pada deskripsi adalah trik. Nah, trik kan sama dengan cara atau tutorial mungkin ya. Akan masih ada hubungan antara judul dengan deskripsi. Nah, flashing, flash, STB, ada firmware bejat. Nah, lakukan ini USB to TTL. Nah, jadi deskripsi ini masih berhubungan dengan judul. Seperti itu yang saya tangkap ya. Kemudian thumbnail, usahakan thumbnailnya buat sendiri, jangan mengambil dari video yang ada ya. Ini ya, kadang-kadang kan ini thumbnail, kalau kita malas bikin thumbnail, kita ngambil dari video ini. Tapi usahakan, karena nanti hubungannya adalah rekomendasi dari YouTube. Ketika kita sudah lengkap untuk mengisi judul, kemudian deskripsi, kemudian thumbnail, maka YouTube akan mudah merekomendasikan video kita ke orang lain. Seperti itu yang saya tangkap ya. Kemudian penonton, apakah video ini dibuat untuk anak-anak? Nah, ini nanti teman-teman pilih ya. Nah, ini harus berurutan semuanya, diusahakan
ditulis secara lengkap. Kemudian nah ini ya, ini apa namanya, tagar ya. Nah ini tagar ini kalau menurut saya teman-teman cari video-video yang mirip dengan punya teman-teman, kemudian lihat tagar yang ada di video itu ya, kemudian samakan tagarnya dengan video yang memang sudah mempunyai viewer yang banyak. Nah teman-teman samakan di sini ya. Nah ini katanya sih akan mudah dicari ya, mungkin ada apa sinkronisasi ya dengan video-video yang sudah lebih dulu di view ya oleh netizen. Jadi apa salahnya? Ini juga nggak berpengaruh sih, maksudnya nggak berpengaruh dengan pihak YouTube-nya tidak akan apa ini dinyatakan sebagai pelanggaran ya. Jadi ini dicoba aja kan nggak apa-apa ya. Kemudian terus ke bawah. Nah ini yang sangat penting, yaitu kolom tag. Ini adalah kolom yang digunakan untuk pencarian ya, kata-kata yang sering muncul pada pencarian di kolom searching YouTube. Jadi ini diusahakan untuk diisi ya, diisi. Nah ini ya, ini juga berhubungan, kolom tag ini berhubungan dengan deskripsi dan judul. Nah, flash di sini ada trik. Kemudian di sini bisa jadi trik mengatasi, atau ini cara mengatasi. Kalau saya kan cara flash, ini bisa jadi cara mengatasi atau tutorial bisa ya. Ini kurang tutorial. Tutorial FW bejat bisa koma. Nah ya, ini ya ada hubungannya ya. Jadi ketika nanti cara mereka netizen itu mencari cara flash pada kolom judul sudah ada ya, trik pada deskripsi sudah ada, kemudian tutorial pada tag sudah ada. Nah seperti itu ya, mungkin jadi seperti apa yang saya kumpulkan informasi dari beberapa YouTuber senior, mereka menyarankannya seperti itu. Jadi antara judul, deskripsi dan tag itu nyambung. Kemudian layar akhir. Nah teman-teman nanti usahakan untuk menyetel layar akhir ini ya. Kalau saya isikan 4 layar akhirnya. Ini adalah layar yang digunakan nanti pada akhir video akan tampil beberapa video yang disarankan untuk ditonton pada berikutnya. Nah ini ya, nah ini sangat efektif sekali teman-teman itu ya. Kemudian berikutnya adalah mengatur kategori. Nah ini kategori ya. Oh ini salah, kategori dari video teman-teman ya. Kategori saya ini adalah sains dan teknologi. Nah ini nanti akan memudahkan YouTube merekomendasikan video kita kepada orang-orang yang memang mencari video tentang sains dan teknologi ya. Jadi kan ketika teman-teman sering melihat contoh misalnya ya, teman-teman senang dengan lagu dangdut, sering melihat video-video tentang lagu dangdut, maka ketika teman-teman ini mengupload sebuah video lagu dangdut, maka video itu akan otomatis direkomendasikan ke teman-teman yang pernah melihat channel-channel lagu dangdut ya, seperti itu ya. Nah, ini pun sama ya, jadi diharapkan ini diatur semuanya teman-teman ya. Nah ini ya, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Cara yang kedua yaitu share-lah video teman-teman pada media-media sosial ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Share video teman-teman yang sudah dibuat ya, sudah diupload ya, tinggal share, maka teman-teman melakukan sharing pada media-media sosial. Contoh yang saya lakukan adalah ya, saya melakukan share pada grup
pada Facebook, teman-teman. Saya ikuti beberapa grup di Facebook yang berhubungan dengan video saya. Video saya tentang komputer, ya. Saya ikuti beberapa grup yang memang membahas komputer. Nah, contoh ini ya. Di sini ada grup tips trik komputer. Nah, ya. Saya bikin video, kemudian saya upload. Setelah jadi, saya share video saya pada grup tips trik komputer, ya. Ya, kita sih nggak tahu mereka mau syukur mau nonton, syukur mau subscribe, itu sudah di luar dari kemampuan kita. Yang penting kita bikin video, kemudian kita upload, ya, dan kita share ke grup-grup yang sesuai dengan konten video kita. Nah, seperti itu ya. Menurut saya itu sangat efektif, teman-teman. Bagi saya yang seorang YouTuber pemula, ya, ketika mengupload video baru 2 jam dan sudah mendapat views misalnya 50 sampai 100, itu sudah sangat senang sekali ya. Rasanya senang sekali ya. Mungkin kalau YouTuber yang lain sih, kalau yang udah senior mungkin untuk mendapatkan 50 atau 100 itu hal yang sangat mudah ya. Tapi bagi saya yang baru memulai di dunia YouTube, untuk mendapatkan view 50 ya, 100, 50 sampai 100 itu sesuatu yang sangat, kalau berhasil itu sesuatu yang sangat menyenangkan sekali, teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman untuk ikutlah grup-grup pada media sosial apapun itu ya, media sosialnya, yang sesuai dengan konten YouTube teman-teman. Nah, itu ya. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang berikutnya yaitu kita masuk ke sub for sub. Nah, ya. Ini sering sekali teman-teman mempertanyakan, bolehkah sub for sub itu? Nah, ini hasil penelusuran saya dari beberapa YouTuber senior yang melakukan sharing sub for sub. Nah, ya. Jadi ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh. Nah, ini bagaimana? Nah, kita kembali lagi ke peraturan YouTube. Adakah peraturan YouTube yang melarang sub for sub? Nah, kita lihat teman-teman. Di beberapa postingan di media sosial saya melihat ada yang maksudnya adalah memberikan perhatian ya tentang sub for sub, bahwa sub for sub itu nggak boleh atas dasar dari peraturan YouTube yang ada pada ini kebijakan dan keamanan ya. Ini kebijakan monetisasi ya pada spam metadata yang menyesatkan dan scam. Nah, kita lihat selengkapnya. Nah, untuk sub for sub, beberapa postingan menyoroti larangan tentang sub for sub dengan menyoroti pada spam yang berbasis insentif. Nah, ini kita lihat apakah memang benar bahwa peraturan ini menitik beratkan pada pelarangan sub for sub, dan sub for sub seperti apa sih yang dilarang. Nah, kita lihat kalimatnya, kita baca ya. Spam yang berbasis insentif, konten yang menjual metrik engagement seperti penayangan, suka, komentar, atau metrik lainnya di YouTube. Hal ini juga termasuk konten yang bertujuan semata-mata untuk meningkatkan jumlah subscriber, penayangan, atau metrik lainnya. Misalnya penawaran untuk subscribe ke channel kreator lain sebagai pertukaran untuk subscribe ke channel Anda yang juga disebut sebagai konten sub for sub. Nah, kalau kita cermati pada kalimat ini, sebenarnya ini adalah kalimat yang ditujukan bukan pada aktivitas kita sub for sub di luar video, tapi ini adalah peraturan yang menyoroti tentang sub for sub yang sub for sub yang ada pada konten yang kita ciptakan. Berarti kita membuat konten yang berisi tentang sub for sub
ya, kita bikin video, kemudian pada video itu kita misalnya menawarkan menjual subscriber, contoh seperti itu. Pada konten itu kita menawarkan untuk saling subscribe, misalnya dengan kamu nanti kalian atau teman-teman untuk apa namanya, tinggalkan link pada kolom komentar misalnya seperti itu. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi di sini menyoroti tentang, menurut saya ini adalah menyoroti tentang kontennya ya, konten yang berisi tentang sub for sub, bukan aktivitas kita ya di luar ini ya untuk melakukan sub for sub. Sama juga kan, misalnya kita punya channel baru, kemudian kita WA ke teman ya, ini saya punya channel baru, tolong dong di subscribe. Nah, itu kan sama juga ya, kita meminta subscribe, namun di luar itu bukan konten, itu ya kita sama juga seperti kita punya sebuah produk, kita tawarkan dan teman kita membeli. Nah, sama juga seperti itu, kita punya channel, kemudian kita perkenalkan ke teman kita ya, lewat WA atau lewat Facebook atau lewat media sosial, kemudian kita tawarkan bahwa kita punya channel ini loh, tolong ya di subscribe. Nah, atau bisa juga kesepakatan antara dua pihak ya, saya punya channel ini, subscribe dong, aku juga punya nih, tolong kita subscribe bareng-bareng. Nah, ini ya, menurut saya itu tidak apa-apa di luar, menurut saya ya, berdasarkan dari kalimat ini ya, ini kan menitik beratkan pada konten ya, bahwa konten yang menjual metrik engagement. Nah, konten pada YouTube itu berisi tentang video. Jadi nanti pada YouTube jangan sekali-kali teman-teman membuat video tentang ajakan untuk saling subscribe, atau ajakan atau penawaran tentang penjualan subscriber atau penjualan tentang jam tayang. Nah, ini itu baru dilarang, kecuali yang diperbolehkan adalah ajakan untuk seperti biasa ya, like, share. Silakan teman-teman untuk like, share dan komen pada video saya. Nah, mungkin itu yang diperbolehkan ya, itu yang ada peraturannya. Nah, ini ya, itu untuk yang sub for sub. Jadi, tapi untuk sub for sub, kelemahan kalau teman-teman terlalu tergantung pada sub for sub, contoh misalnya menggunakan aplikasi. Nah, ini yang menggunakan aplikasi ya teman-teman. Jadi saya ingat ya, saya pernah searching pada YouTube, menemukan sebuah video ya yang menyatakan bahwa dia pernah melakukan sub for sub dan sekarang sudah dimonetisasi oleh YouTube, dan memang video itu sudah keluar iklannya ya. Berarti nggak tahu juga ya, ada yang melarang sub for sub dengan aplikasi pada smartphone nggak boleh, tapi ada yang boleh dengan bukti dia melakukan itu dan sudah dimonetisasi. Juga ada postingan, saya pernah menemukan salah satu artis yang mungkin teman-teman juga tahu ya, salah satu artis yang dia mengaku atau bahkan yang membuat video itu pernah melihat channel artis itu pada campaign sub for sub. Nah, itu ya, dan buktinya dia juga sudah termonetisasi. Nah, itu ya, silahkan teman-teman bisa ambil jalan tengah, mau pakai itu apa enggak. Tapi kalau menurut saya jangan terlalu tergantung dengan sub for sub, karena kerugiannya nanti ketika kita terlalu banyak bermain sub for sub ya, jumlah subscriber nambah, namun jumlah jam tayang itu biasanya sulit untuk bertambah ya, karena sub for sub itu biasanya hanya peduli pada jumlah subscriber saja ya, yang diajak untuk sub for sub itu hanya peduli dengan subscribe pada saat itu. Dan ketika nanti teman-teman upload lagi video berikutnya, walaupun yang mensubscribe itu melihat video kita pada beranda mereka, biasanya tidak akan diperdulikan. Nah, itu kerugiannya dari sub for sub. Jadi menurut saya ya, sub for sub mungkin hanya kita lakukan, mungkin ya, ada beberapa YouTube senior yang bilang boleh sub for sub, tapi
jangan terlalu tergantung, misalnya hanya 10% saja, dan selebihnya itu adalah usaha kita sendiri untuk membuat video dengan kualitas yang bagus. Nah, itu ya teman-teman. Jadi boleh sub for sub menurut saya ya, dari ini ya, dari peraturan ini, namun jangan terlalu tergantung ya, misalnya hanya 10% seperti tadi ya. Selebihnya silahkan teman-teman bikin konten video yang bagus. Nah, saya pun seperti itu, belajar dan belajar terus. Yang berikutnya adalah sering muncul pertanyaan, bolehkah kita menonton video kita sendiri untuk menambah jam tayang channel YouTube kita? Dan beberapa postingan pada video YouTube itu sendiri maupun pada beberapa media sosial, saya pernah melihat cara menambah jam tayang dengan cara seperti ini. Dan yang dapat saya simpulkan sih, mungkin bisa ya teman-teman, jelas bisa, bukan mungkin lagi, tapi jelas bisa. Dari beberapa postingan memang ada yang melarang ya, kemudian ada yang membolehkan, dan kita ambil jalan tengahnya ya. Dari yang membolehkan adalah diberitahukan juga caranya di situ, dengan pernah saya melihat ada yang menggunakan beberapa device ya. Jadi ada mungkin 5 device smartphone ya, atau 1 buah PC atau laptop ya, yang digunakan untuk menonton video sendiri supaya menambah jam tayang. Dan yang tidak membolehkan mungkin kaitannya dengan bahwa ketika nanti kita sudah tergantung dengan cara seperti itu, maka kita sudah tidak bisa lagi membuat konten-konten yang sekiranya menarik ya. Jadi produktivitas kita untuk membuat konten-konten yang menarik jadi menurun karena kita tergantung dengan cara yang seperti itu, yaitu menonton video sendiri. Asal kita punya misalnya 10 device, bahkan mungkin yang punya uang banyak bisa beli 100 device ya, smartphone, kemudian dijejer dan ditonton sendiri. Nah, itu kan jadi maksud ada baiknya juga ya, bahwa enggak bolehnya itu karena bisa juga nanti akan menurunkan produktivitas kita dalam memproduksi atau membuat konten-konten yang lebih menarik lagi. Nah, namun saya ambil jalan tengahnya ya, seperti sub for sub tadi. Jadi mungkin boleh, tapi itu jangan menjadi sebuah ketergantungan ya. Jadi saya ada tip tersendiri. Jadi untuk menambah jam tayang dengan cara menonton video kita sendiri adalah, nanti teman-teman siapkan 1 buah device ya, baik smartphone maupun PC atau laptop ya. Tapi ini hanya sekedar sharing aja ya. Jangan itu membuat menjadi ketergantungan pada cara-cara seperti itu. Ini hanya untuk misalnya kepepet gitu ya. Jadi mungkin bisa disiapkan 1 buah PC atau smartphone yang belum pernah teman-teman gunakan untuk mengupload video teman-teman, sehingga IP yang terbaca pada pihak YouTube mungkin itu belum dikenali sebagai IP yang pernah mengupload sebuah video atau salah satu video dari channel YouTube teman-teman ya. Caranya sih seperti ini teman-teman. Kalau semisal ini adalah sebuah device yang belum pernah saya gunakan untuk mengupload video saya, jadi gunakan caranya seperti ini. Nah, masuk ke channel YouTube teman-teman, kemudian klik video ya. Ini bisa diterapkan juga pada smartphone ya. Jadi nanti pada browsernya di setting adalah yang view secara desktop ya, kalau nggak salah seperti itu, yang secara dibaca diatur untuk desktop seperti itu browsernya. Kemudian masuk ke, kalau sudah terbuka ininya halaman channelnya, masuk ke
video, kemudian arahkan pada video ini ya. Nah, ini keluar tanda add to queue. Nah, diklik satu kali. Nah, akan keluar layar kecil di bawah. Ini adalah view video yang akan kita view. Kemudian kita klik lagi di sini add to view. Nah, ya. Ini sudah dua video yang kita view yang menunggu antrian. Ngantri lagi, kita bikinan antri lagi ya, antri lagi videonya terus ya sampai mungkin teman-teman punya 20 video klik semua, maka antriannya ada 20 baru kita play. Nah, ini akan memutar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang. Kalau sudah masuk ke halaman video ini, maka teman-teman arahkan kursor pada video ya yang akan di play, kemudian klik pada add to queue. Nah, maka keluar jendela kecil di bawah. Ini adalah preview video kita yang akan kita view. Nah, kemudian geser lagi pada video berikutnya, kita klik add to queue. Nah, ini yang untuk menambah antrian video yang akan kita view. Ya. Oke, kemudian kita play. Di sini ada 8 antrian ya. Seperti itu. Kalau punya 20 video, klik semua, maka akan ada 20 antrian video yang siap untuk kita view. Nah, mungkin caranya seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa menambah jam tayang, tapi jangan digunakan untuk hal yang utama, karena ini akan sangat berbahaya. Berbahayanya yaitu kita jadi tergantung dan tidak berusaha lagi untuk membuat konten-konten yang lebih kreatif lagi, karena kita berpikiran ada kurang view ya, nanti nambah sendirilah. Memang bisa dibuat ini seharian muter terus video kita ya, kita view terus video kita ya, bisa. Ini mau dibuat 1 minggu pun antrian ini bisa. Nah, tapi saya mohon ya kita jalan tengah aja. Mungkin ini bisa digunakan kalau memang kepepet mungkin ya, seperti itu ya. Nah, seperti sub for sub tadi, jangan menjadi prioritas utama teman-teman untuk melakukan sub for sub atau menambah jam tayang dengan cara view video sendiri ya. Selanjutnya adalah kita lihat ya sebuah website yang sudah tidak asing lagi bagi teman-teman YouTube, yaitu socialblade.com. Nah, saya pun ini belum lama baru mengetahui website ini karena saya juga seorang YouTuber pemula. Jadi ini sebuah hal baru bagi saya ya. Saya hanya ingin sharing sedikit kemarin. Jadi ketika saya upload video-video saya ya, saya usahakan setiap hari saya usahakan saya bikin video setiap hari ya. Saya upload setiap hari kalau sempat, kalau enggak ya 2 hari sekali 2 video ya. Kemudian saya lihat pada Social Blade. Nah, ini adalah Social Blade saya ya. Jadi di sini bisa dilihat ternyata total grade dari channel kita ya. Kemudian video view ya, mungkin sama di YouTube Studio juga ya. Kemudian video view rank, country-nya, subscriber rank, Social Blade rank, estimasi monthly earning. Nah, ini ya. Ini saya belum dimonetisasi, tapi nggak tahu ya, ini sudah keluar seperti ini. Mungkin teman-teman yang tahu bisa menambahkannya pada kolom komentar, silahkan, kita saling sharing aja ya teman-teman. Nah, kemudian ini grafik total subscriber per minggunya, total video view per minggunya ya. Ini ada peningkatan. Kemudian pada ini ya ada tanggalnya dari 24 sampai 2 Maret, 24 Februari sampai 2 Maret ini mengalami penurunan. Kemudian total video view ini ada titik-titiknya ya, jadi meningkat terus ini. Ini ada titik-titik
per tanggal ya, per periode 20 Februari 24 sampai 2 Maret. Nah, ini ada ya. Ini estimasi monthly earning, estimasi yearly earning. Nah, ini di bawah ini ada YouTube status summary. Ini jadi beberapa teman saya yang juga ada yang menjadi YouTube tapi dia nggak upload setiap hari. Jadi saya cek juga, ternyata ada juga teman saya yang hanya uploadnya misalnya kayaknya 2 bulan 1 kali ya Pak ya. Itu nggak muncul yang seperti ini. Nah itu ya, saya nggak tahu kenapa ya. Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu, silahkan bisa share, ada kolom komentar lagi ya. Nah ini kemudian ada lagi ini future projection. Nah ini ya, ini prediksi kalau nggak salah mana. Nah ini prediksi dari channel YouTube kita dari periode ke periode. Nah ini untuk 2 bulan tanggal 15 bulan 5 mendatang diperkirakan subprediksinya adalah 1091, kemudian view prediksinya 57. Nah, kalau kita mengacu seperti ini, mungkin ini kan hanya sebuah prediksi ya, sebuah prediksi ya. Apakah bisa sampai subscriber kita itu 2 bulan mendatang bisa sampai 1091 dan view kita sekian? Nah, kita nggak tahu, namun dari angka ini membuat kita lebih semangat ya kan teman-teman. Wah, kalau saya bisa berusaha untuk membuat video-video yang menarik dan diusahakan setiap hari ya, mungkin memang benar pada 2 bulan mendatang subscriber saya sekian dan view saya sekian. Nah, 4 bulan mendatang bisa sekian subscribernya dan view-nya bisa sekian, 138.000. Nah, ini kan ini hanya sebuah prediksi, namun dari prediksi ini membuat kita lebih bersemangat lagi ya untuk lebih banyak memproduksi video-video yang menarik teman-teman ya. Jadi ini sangat menarik teman-teman ya dari Social Blade ini ya. Nah, itu ya. Jadi dari beberapa postingan juga saya pernah, ini bagus sekali teman-teman. Jadi saya pernah menemukan postingan pada kolom komentar di media sosial Facebook ya. Jadi seperti saya, seorang YouTuber pemula yang saya rasa saya belum bisa untuk memproduksi video-video yang menarik. Jadi bagaimana cara menyiasati supaya kita bisa memperoleh view yang banyak dan subscriber yang banyak, yaitu dengan cara kita adalah memproduksi video itu sebanyak mungkin. Jadi bukan kualitas yang ditonjolkan ya, kualitas bukan menjadi nomor 1 ya, karena saya sendiri belum bisa, masih belajar. Jadi untuk saat ini kualitas masih saya nomor 2 kan, yang penting adalah kuantitas dulu ya, kuantitas dengan cara memproduksi video yang banyak, dan kualitas ya kita usahakan nggak jelek-jelek amat lah ya, kita usahakan nggak jelek-jelek amat, namun kuantitas dulu ya, kuantitas dulu yang diusahakan ketika kita menyadari oh saya belum bisa membuat video-video yang berkualitas. Nah, kemudian juga ada yang bahkan ada yang mengeluh di beberapa postingan di media sosial ya, ternyata YouTube ketika dimonetisasi kemudian sudah mendapat iklan, ketika ternyata pendapatannya kecil. Nah, seperti itu juga. Jadi ada yang berkomentar, nggak apa-apa bro, yang penting kita untuk mendapatkan iklan yang banyak, videonya jangan terlalu sedikit ya. Paling nggak ada yang bilang ada sekitar 500 ya, kita udah punya 500 video baru terasa nanti pendapatan kita ya. Kita main di, kalau kita nggak bisa main di kualitas, kita mainnya di kuantitas video. Nah, ada yang bilang seperti itu. Memang ada benarnya juga ya, memang ada benarnya juga. Memang kalau kita punya video yang banyak ya, katakan 500 video saja dalam 1 hari
video ditonton oleh satu orang. Karena kita punya 500 video, maka berarti 500 kali ya total ya channel kita ditonton. Nah, itu mungkin logikanya seperti itu ya. Kalau dalam satu hari setiap video kita ditonton oleh 2 orang, berarti 500 itu dikalikan 2, 1000. Nah ya, 1000 kali. Nah ya, itu hitungan kasarnya mungkin seperti itu ya. Ada benarnya juga teman-teman. Jadi kita main, kalau kita merasa nggak bisa bermain pada kualitas, ya kuantitas saja lah ya, sambil kita berlatih secara perlahan-lahan untuk meningkatkan kualitas video kita. Oke, itu saja teman-teman mungkin ya sharing saya pada video ini. Saya mohon maaf apabila ada beberapa kata-kata yang salah ya teman-teman. Jadi saya hanya mencari-cari ya beberapa ilmu yang dari youtuber senior atau teman-teman yang sudah ahli di dunia per-YouTubean ini ya. Sebelumnya saya terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mau membagikan info-info tentang dunia per-YouTubean ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe pada video saya. Dan juga teman-teman tekan loncengnya untuk mendapatkan info-info menarik dari channel kami IT Otodidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam permanen teman-teman.